Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di video mobil vlog Susilo Plat Hai YouTube channel. Saat Anda melewati jalan tol Boyolali Salatiga Bawen, Anda akan melihat pemandangan yang sangat indah. Dengan deretan sawah yang terbentang tak berujung seiring dengan keindahan Gunung Merapi dan Merbabu yang megah siap memanjakan mata para pengendara yang melintas. Dalam video ini perjalanan dari tol Boyolali, Salatiga, Bawen, Ungaran menuju Semarang, suasana di saat senja, menjelang malam hari yang cerah. Serta tips berkendara aman, di jalan tol. Ruas tol Salatiga Bawen, memang sudah dikenal sebagai salah satu jalan tol terindah di dunia karena memiliki latar belakang Gunung Merbabu, yang melengkapi pemandangan. Bahkan ketika memasuki gerbang tol Salatiga, Gunung Merbabu pun sudah terlihat dan siap membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan. Dengan pemandangan yang sangat memanjakan mata ini, tidak heran lagi jika jalan tol Salatiga Bawen mendapat julukan Panoramic Toll Road. Jalan tol yang dijuluki sebagai Panoramic Toll Road ini, menyuguhkan pemandangan indah mulai dari lereng bukit, pegunungan, area persawahan yang dapat melepas lelah, sekaligus penat, bagi para pengendara yang melintas, serta sekaligus menikmati udara segar dalam perjalanan. Setiap pengemudi, harus tetap mematuhi peraturan dalam berkendara, tidak hanya untuk keselamatan pribadi mereka, tetapi juga untuk keselamatan dan kenyamanan semua orang. Peraturan ini, termasuk mengenakan sabuk pengaman, menjaga kecepatan yang sesuai, melarang penggunaan telepon seluler saat mengemudi, dan peraturan penting lainnya, serta perlu diingat, jangan berhenti di bahu jalan tol apalagi hanya sekedar ingin foto selfie. Ada beberapa tips atau cara aman, dalam mengendarai mobil di jalan tol, agar kita bisa berkendara dengan selamat. Tips aman berkendara di jalan tol. Sebelum menggunakan fasilitas infrastruktur jalan tol, sebaiknya ketahui terlebih dahulu penggunaan jalur atau lajur di jalan tol, agar kita dapat menggunakan lajur sesuai dengan kecepatan kendaraan yang dikendarai dan tujuan dalam penggunaan lajur tersebut. Lajur-lajur di jalan tol mempunyai fungsi atau kegunaannya tersendiri. Pada umumnya, di jalan tol terdapat 3 hingga 4 buah lajur yang memiliki fungsi masing-masing. Berikut 4 lajur yang ada di jalan tol. Lajur paling kiri. Lajur paling kiri sering disebut dengan bahu jalan yang hanya digunakan ketika kondisi darurat atau emergensi, yakni saat kendaraan dalam kondisi bermasalah seperti mogok dan berhenti, maka kendaraan harus ditepikan di bahu jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan tol lainnya. Sangat dilarang untuk berkendara di bahu jalan terutama untuk mendahului kendaraan lainnya. Lajur pertama. Di sebelah lajur paling kiri adalah lajur pertama di jalan tol. Lajur pertama ini disebut dengan lajur lambat. Jalur ini digunakan oleh kendaraan yang mempunyai kecepatan cenderung rendah dan konstan seperti bus dan truk. Kendaraan di lajur lambat harus selalu bersiap atau bersedia berpindah lajur kedua untuk memberikan peluang kendaraan yang baru masuk tol yang biasanya mempunyai kecepatan cenderung lebih rendah. Lajur kedua dan ketiga. Lajur kedua dan ketiga digunakan untuk menyalip kendaraan di lajur lambat. Selain itu, lajur ini juga digunakan untuk kendaraan yang kecepatannya cenderung konstan. Lajur keempat. Lajur keempat atau jalur di sisi paling kanan, digunakan untuk menyalip atau menyusul saja, sehingga lajur ini hanya diisi oleh kendaraan berkecepatan maksimal atau tinggi. Walaupun begitu, pengendara harus tetap mematuhi aturan kecepatan maksimal di jalan tol. Selain mengetahui beberapa lajur di jalan tol, sesuai dengan kegunaan masing-masing, Anda juga perlu tahu bagaimana tata cara dalam berkendara di jalan tol, khususnya saat mendahului kendaraan lain. Berikut cara aman mendahului kendaraan lain di jalan tol. 1. Dahului dengan cepat tanpa ugal-ugalan. Ketika mendahului mobil lain, Anda wajib memiliki kecepatan tinggi. Setidaknya, kecepatan Anda 16 km per jam lebih cepat dibandingkan mobil yang akan didahului.
Bila kurang dari itu atau tidak mencukupi untuk mencapai kecepatan tersebut, maka jangan mendahului. Selain itu, berhati-hatilah ketika mendahului kendaraan melalui blind spot mereka. Jangan menganggap sang pengendara bisa melihat Anda. Gaya mengemudi seperti itu hanya menjadikan Anda sebagai pengendara yang ugal-ugalan. 2. Lihat spion sebelum memberikan tanda. Sebelum menyalakan tanda lampu sein sebagai tanda ingin mendahului, wajib bagi Anda untuk melakukan pengamatan visual di area sekitar mobil. Gunakan spion untuk melihat tidak hanya kondisi sekitar, melainkan juga lajur jalan yang ingin digunakan untuk mendahului kendaraan. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada mobil bergerak di lajur jalan yang sama. 3. Bila melihat kedipan lampu, sebaiknya kembali ke lajur asal. Ketika mendahului kendaraan pada saat berada di jalan tol, jangan pernah kembali mundur ke lajur asal kecuali mobil belakang mengedipkan lampu. Kedipan lampu menandakan bahwa Anda tidak boleh menghalangi laju kendaraan tersebut dengan alasan kecepatan yang terlalu tinggi atau ketidakmampuan pengendara untuk memberikan Anda jalan. 4. Berhati-hati bila mobil lain meningkatkan kecepatan saat Anda mendahuluinya. Ada beragam karakter pengendara di jalan raya atau jalan tol. Ada orang yang membiarkan Anda mendahului mereka, ada pula yang merasa kurang senang ketika Anda mendahului mobilnya, dan menganggap hal ini sebagai tantangan balapan. Orang yang seperti ini biasanya justru akan menambah kecepatannya ketika Anda mendahuluinya. Bila hal tersebut terjadi pada Anda, sebaiknya mundurlah kembali dari kendaraan tersebut, dan jauhilah kendaraan itu. Tidak ada gunanya untuk menanggapi tantangan tersebut. Sangat berbahaya ketika berada di sekitar pengendara dengan karakter tersebut. Jauhilah dan tunggu hingga pengendara tersebut keluar jalan tol. 5. Berikan tanda klakson atau kedipan lampu bila tidak ada celah mendahului. Umumnya mobil yang lebih cepat bergerak di lajur paling kanan, dan yang paling lambat berada di sebelah kiri. Meski begitu, ada juga kendaraan yang melaju pelan justru menempati lajur kanan, dan hal ini membuat Anda sulit untuk mendahuluinya. Menunggu agar lajur kosong tentu butuh waktu lama. Biasanya orang akan memberikan tanda klakson atau kedipan lampu agar pengendara tersebut minggir dari lajur kanan. Beberapa cara di atas dapat dilakukan saat berada di jalan tol. Pada intinya, tetap patuhi peraturan yang berlaku di jalan tol, dan beristirahatlah di rest area yang tersedia, saat sudah merasa ngantuk atau kelelahan. Berikutnya adalah tips aman mengemudi mobil di jalan tol, bagi pemula. Bukan hal yang aneh, bagi pengemudi pemula yang baru saja mendapatkan SIM, sering kali cukup bingung atau takut untuk mengemudikan mobil di jalan tol, karena persyaratan kecepatan. Namun, jika kecepatan terus tinggi, respons pengemudi pun harus gesit. Jika ada sesuatu yang mengharuskan berhenti, pengemudi harus tetap tenang, tidak panik, segeralah berhenti atau menepi di tempat yang aman. Karena kecepatan tinggi itu beresiko tinggi juga, bisa terjadi selip ban atau pindah jalur karena panik, tidak mustahil terjadi pada pengendara pemula. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan. 1. Gunakan jalur lambat. Pengendara pemula, yang masih ragu melesat dengan kecepatan tinggi dapat melaju di jalur kiri atau di jalur kecepatan lambat. Pastikan untuk tidak menggunakan jalur kanan karena digunakan untuk kendaraan yang ingin mendahului. Kecepatan ideal di jalur kiri adalah 60 hingga 80 km per jam, jika ingin menggunakan jalur lambat. 2. Jaga jarak setelah berani dan mampu untuk melaju dengan kecepatan tinggi, pastikan untuk memasang jarak aman. Jarak ideal antar mobil adalah sekitar 10 hingga 20 meter. Jarak aman itu, dengan metode, jarak 3 detik, yaitu, selisih waktu antara mobil yang dikendarai, dengan mobil di bagian depan sekitar 3 detik. 3. Tetap tenang. Pengendara pemula biasanya, terlampau tegang dan waspada, namun, pastikan untuk tidak panik.
Bisa saja ada gangguan di jalan tol, seperti kejadian kecelakaan. Karena itu, sebaiknya nyalakan lampu sen ke pinggir jalan, dan tidak secara drastis menurunkan kecepatan mobil. Turunkan perlahan kecepatan mobil sebelum benar-benar berhenti, untuk tetap waspada, dengan melihat ke spion terlebih dahulu sebelum memotong jalan. Pastikan jarak bayangan mobil di sebelahnya, cukup jauh untuk menepi. 4. Hindari kantuk dan lamunan. Sulit bagi pengendara pemula, ketika mengantuk dan baru pertama kali mengemudikan mobil, jalan tol karena masih tegang. Namun, bagi yang mulai terbiasa, jalan lurus seringkali menimbulkan kebosanan dan ngantuk. Perasaan bosan ini biasanya memantik lamunan dan rasa kantuk. Tak jarang, kecelakaan berawal dari dua hal tadi. Berikut tips untuk menghilangkan rasa bosan dan kantuk. Untuk meminum air putih, jika pengendara mengantuk atau merasa bosan, atau bisa juga mendengarkan musik, untuk mengalihkan kebosanan tersebut. Oke sobat, semoga bermanfaat, tips-tips yang sudah disampaikan tadi, dan selalu berhati-hati dalam berkendara. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, klik tombol notifikasi lonceng, agar tetap selalu update video terbaru berikutnya, dari Susilo Platha YouTube channel, dan untuk selanjutnya, kita dengarkan musik, agar nggak ngantuk dan bosan ya. Selamat, sampai tujuan.